warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai riset dan inovasi berwawasan konservasi dengan tema dampak penggunaan sampah plastik terhadap perubahan iklim serta solusi menanggulangi melalui ekorbik. Sebelum lanjut ke dalam pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Raffi Dewi Saputra, lalu yang kedua Muhammad Robi Ferdian, yang ketiga Merliana Agustin, dan yang keempat Adiansa, saya sendiri selaku moderator. Yang pertama adalah latar belakang. Berdasarkan hasil penelitian Jena R. Jambek 2015 menyatakan bahwa Indonesia dinobatkan sebagai negara penyumbang sampah plastik kedua terbanyak di dunia. Hal ini menjadi tamparan keras bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk mencari upaya solutif penanggulangan permasalahan tersebut. Disadari atau tidak, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan plastik. Contohnya saat kita membeli makanan online atau membeli bahan masakan di pasar. Secara global, sebanyak 40% plastik digunakan sebagai kemasan. Biasanya kemasan ini menggunakan plastik sekali pakai. Ternyata penggunaan plastik sekali pakai ini memiliki dampak yang buruk bagi lingkungan. Saat berbicara mengenai plastik, kita seringkali melupakan dari mana plastik ini berasal. Semua plastik berasal dari etilen dan propilen yang terbuat dari bahan fosil seperti minyak dan gas bumi. Proses ini yang membuat plastik dapat menghasilkan miliaran ton gas rumah kaca. Menurut website resmi World Wide Fund, Australia mengatakan bahwa setidaknya 4% dari produksi minyak bumi tahunan dunia dihasilkan untuk membuat plastik dan 4% lainnya dibakar untuk proses pemurnian. Nyatanya, semakin banyak plastik yang kita buat, maka semakin banyak pula bahan bakar fosil yang kita butuhkan. Hal ini juga yang akan memperburuk perubahan iklim lebih cepat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Raffi. Plastik memiliki pengaruh besar terhadap perubahan iklim. Perubahan iklim ini diakibatkan oleh tingginya emisi gas CO2 yang mampu menimbulkan dampak negatif seperti cuaca ekstrim dari proses produksi, konsumsi, dan pengolahannya menghasilkan emisi karbon yang tinggi. Kapasitas penanganan sampah yang selama ini dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah daerah belum optimal. Hal ini terlihat dari penumpukan sampah yang sering kali terlihat di beberapa pasar tradisional dan aktivitas pembakaran sampah yang masih sering dilakukan oleh masyarakat. Pengelolaan sampah yang kurang baik dapat memberikan dampak negatif pada lingkungan, seperti timbulnya penyakit, sanitasi lingkungan menjadi buruk, turunnya kandungan organik lahan, dan mempercepat terjadinya pemanasan global. Melakukan pencegahan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan melakukan pengolahan terhadap sampah merupakan upaya tindakan preventif dalam penanggulangan permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh sampah. Secara mudah, manajemen sampah rumah tangga dapat dikelola dengan baik dengan mengurangi sebanyak mungkin sampah keluar dari rumah. Penerapan prinsip 4R, reduce, reuse, recycle,
dan replan merupakan langkah kecil yang harus ditanamkan oleh setiap anggota keluarga. Selain itu juga untuk menanggulangi sampah plastik yang bertebaran di sekitar lingkungan rumah tangga, maka cara yang terbaik dengan melakukan pola pengelolaan manajemen rumah sampah berbasis masyarakat melalui EcoBrick. Kegiatan selanjutnya ialah pelatihan membuat EcoBrick. Membuat EcoBrick dilakukan dengan cara pengumpulan botol plastik bekas, kemudian mengisinya dengan berbagai sampah plastik sampai memenuhi botol, selanjutnya dipadatkan sampai menjadi keras. EcoBrick yang sudah jadi dapat dirangkai menjadi kursi, meja, pondasi taman, dan pagar kecil. Pengabdian yang dilakukan oleh Isti Rokatun dan Nugraha memperoleh hasil bahwa pelatihan EcoBrick dapat menurunkan sampah plastik yang tidak terolah dan dapat meningkatkan kesadaran warga dalam mengelola sampah. Untuk yang bertugas dipersilakan. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa untuk menanggulangi adanya sampah plastik yang dapat menyebabkan perubahan iklim. Kedua, mengapa sampah plastik dapat mempengaruhi perubahan iklim. Ketiga, bagaimana sampah plastik dapat mempengaruhi perubahan iklim. Dan yang keempat, bagaimana cara pembuatan EcoBrick. Manfaat penelitian. Yang pertama, menjadi referensi ilmu pengetahuan dalam program pemberdayaan masyarakat, khususnya teman-teman mahasiswa. Yang kedua, mampu memberikan masukan dalam menanamkan karakter peduli lingkungan. Yang ketiga, memberikan informasi dan bahan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Keutamaan penelitian meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan limbah plastik dalam menanggulangi perubahan iklim. Temuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah solusi yang tepat untuk mengurangi sampah plastik dalam menanggulangi perubahan iklim dan menciptakan mahasiswa dan masyarakat yang peduli lingkungan, kreatif, dan berkarakter. Kontribusi untuk bidang pengusul yaitu memberikan sumbangan saran untuk pembuatan kebijakan publik terutama berkaitan dengan solusi pengelolaan sampah plastik. Keluaran dari penelitian ini adalah artikel ilmiah yang diterbitkan oleh jurnal nasional ber-ISSN sehingga dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum atau para peneliti lainnya terkait fenomena yang ada serta pembuatan dan pengujian EcoBrick. Diharapkan hal tersebut mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membantu mengurangi sampah plastik terhadap perubahan iklim dan lingkungan mereka. Baik, di sini saya akan membacakan mengenai metode penelitian. Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan jenis penulisan deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran menyeluruh tentang suatu masalah yang berkembang dengan suatu gagasan kreatif yang akan dijadikan sebagai solusi yang inovatif melalui suatu kebijakan yang inovatif. Data-data yang diperlukan dalam sebuah penulisan ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan sebuah pemikiran tentang fenomena sampah plastik terhadap perubahan iklim. Kemudian dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penulisan library research atau riset kepustakaan sebagai metode pengumpulan data dengan membaca dan menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang dikemukakan. Bahan-bahan itu dijadikan sebagai bahan yang melengkapi agar penulisan karya ini lebih
dalam, dan objektif. Sedangkan analisis data dalam penulisan karya ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif merupakan suatu metode yang digunakan untuk membuat gambaran secara sistematis mengenai hubungan antara fenomena yang diselidiki dan hasilnya tidak dinyatakan dengan angka, dan kualitatif yang merupakan pemadukan analisis data-data dengan analisis kualitatif. Selanjutnya yaitu tujuan. Adapun tujuan dari penelitian dampak penggunaan sampah plastik yaitu yang pertama untuk menanggulangi penggunaan sampah plastik yang telah berlebihan agar dimanfaatkan menjadi barang yang lebih berguna dan bermanfaat. Yang kedua, memberikan pemahaman kepada masyarakat dampak yang ditimbulkan sampah plastik terhadap lingkungan, salah satunya perubahan iklim. Yang ketiga, meningkatkan jiwa kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar. Yang keempat, memberikan pengetahuan kepada masyarakat cara terbaik untuk mengelola sampah plastik agar bisa bermanfaat. Yang terakhir, yaitu menjaga lingkungan agar terhindar dari pencemaran dan kerusakan yang disebabkan oleh sampah plastik. Saya kembalikan ke moderator. Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Dengan ini presentasi saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.